Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa onlineku di rumah. Kembali lagi bersama kami di channel Guru BK SMA Telkom Bandung. Ketinggalan Bandung ya? Ya, semoga kabarnya baik-baik saja di rumah ya. Amin, amin. Saat ini saya Resti bersama salah satu seorang guru BK di SMA Telkom Bandung, yaitu adalah Ibu siapa? Bu Lilis, Bu Resti. Bu Lilis. Masa nggak tahu sih ya ada di rumah ya? Iyalah, masa. Oke, jadi hari ini siswa-siswaku, jangan siswa-siswa deh Bu ya, kita ganti ya. Boleh, jadi teman-teman Teman-teman online. Karena kita secara ini Bu ya. Ya, sedang PJJ. PJJ. Jadi teman-teman online gitu. PJJ. Ya, untuk teman-teman onlineku di rumah, hari ini kita akan membahas satu topik yang mungkin sudah sering diperbincangkan ya. Jadi kita boleh tanya ya langsung ke Bu Lilis yang akan menjadi narasumbernya tentang apa sih topik yang hari ini akan kita bahas, Bu? Hari ini kita membahas tentang perbedaan otak kiri dan otak kanan. Oke, otak kiri dan otak kanan ya, menarik sekali. Mungkin anak-anak, bukan anak-anak, teman-teman. Mungkin teman-teman online juga sebetulnya sudah sering lah mendengar hal ini. Ada otak kiri dan otak kanan. Tapi mungkin ada juga yang belum tahu apa fungsinya otak kiri dan Betul. otak kanan. Nah, sebelum Ibu membahas perbedaan otak kiri dan otak kanan, sebetulnya di mana sih berarti letaknya otak itu? Yang saya tahu otak itu ada di kepala. Saya nggak tahu sebelah mananya ya. Ya yang ada di iyalah, kepala berarti aja. masa ada di Masa pindah otak itu kan nggak mungkin ya. Ya jangan. Nah, betul, otak itu terletaknya di kepala, tapi di bagian mana? Nah, kalau misalkan kalian lihat tengkorak itu yang terlihat itu kan apa sih, lubang dua matanya, kemudian ini sampai sini ya, mungkin sampai sinilah, sampai sini itu adalah tulang ya, tulang berarti itu tengkorak. Nah, otak itu ada di belakang. Jadi berarti kalau kita jatuh atau misalkan kita kejedot ya, kalau kedepan itu namanya kejedot. Kalau kejedot sih itu nggak apa-apa. Iya, betul. Paling benjol ya, gitu. Benjol. Tapi kalau misalkan jatuh kemudian ke belakang ngejengkang itu berbahaya karena di belakang ini letaknya otak. Nah, otak itu terbagi menjadi dua, ada otak kiri dan otak kanan. Sebetulnya otak itu beratnya enggak berat-berat amat. Berapa kilo nih Bu kira-kira? Otak manusia itu beratnya 2 kilo. 2 kilo mungkin dari berapa kilogram saya otak juga. cuma 2 kilo ternyata ya. Ampun. Saya juga beresti. Kecil sebetulnya 2 kilo, tapi dari 2 kilo itu terdapat 1000 miliar sel saraf dan 1000 triliun sambungan sel saraf. Wow. Kalau nggak percaya, dihitung sendiri boleh ya? Dikeluarin dulu otaknya udah gitu nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Itu menurut penelitian jumlahnya ada segitu ya, jumlahnya. banyak banget ya. Ya. Nah, sebagai pusat komando, otak itu tadi Ibu bilang terbagi menjadi dua, ada otak kiri dan otak kanan. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, kita bahas dari otak Kanan dulu boleh ya, ya, boleh. otak kanan. Otak kanan. Nah, otak kanan merupakan bagian yang paling baik untuk mengerjakan tugas yang berhubungan dengan ekspresi atau kreativitas. Contoh misalkan bermain musik atau menggambar atau melihat ekspresi wajah Beresti atau melihat ekspresi orang lain. Atau bisa juga membaca emosi orang lain. Nah, itu yang digunakan adalah otak kanan. Nah, orang yang dominan dengan otak kanan itu lebih suka memvisualisasikan perasaannya itu dengan dengan menggambar, dengan bermain musik daripada dengan menuliskan kata-kata. Menuliskan kata-kata, huruf atau angka gitu Bu ya. Huruf atau angka. Nah, itu orang yang dominan menggunakan otak kanan. Nah, sementara otak kiri, nanti sebelum ke otak kiri, nah biasanya orang yang dominan menggunakan otak kanan itu cara berpandangannya itu luas. Cara pandangnya luas dan berpikirnya juga bebas.
bebas lepas. Lebih abstrak gitu Bu ya? Iya, lebih abstrak. Itu kalau otak kanan. Nah, sementara otak kiri itu berfungsi untuk mengerjakan tugas-tugas yang bersifat logika. Kemudian senang menggunakan data dan fakta. Nah, orang yang menggunakan otak kiri itu biasanya lebih senang mengungkapkan perasaannya menggunakan kata-kata, misalkan dengan cara berpuisi atau menulis cerita pendek, atau misalkan orang yang lebih senang menghitung. Orangnya selalu berpikiran kritis, kemudian lebih senang dengan angka-angka dan yang bersifat analitis. Nah, itu yang otak kiri. Nah, kelompok yang dominan dengan otak kiri biasanya lebih detail dan cenderung bekerja berdasarkan data dan fakta. Jadi sesuai dengan aturan tuh berarti kalau sistematis berarti Bu ya. Betul, orang yang dominan menggunakan otak kiri. Nah, orang yang senang menggunakan otak kiri itu tidak suka tuh memvisualisasikan perasaannya dengan musik atau dengan warna. Itu biasanya seperti itu. Ya. Ya mungkin bisa ditebak kalian dikira-kira nih di rumah saya orang seperti apa nih. Nah Bu, dulu juga ada anggapan ya, misalkan contohnya saya pribadi gitu. Saya itu lebih dominan atau lebih sering bermain musik ketimbang menulis sesuatu atau menghitung gitu. Saya lebih suka bermain musik. Apakah itu tuh anggapan bahwa saya hanya menggunakan otak kanan saja gitu, tidak digunakan otak kirinya? Apakah benar Bu anggapan seperti itu? Kalau anggapan seperti itu sih dulu sih mungkin benar ya. Dulu benar ada anggapan bahwa si A dominan menggunakan otak kiri, si B dominan menggunakan otak kanan. Tetapi teori tersebut terbantahkan dengan penelitian yang terbaru bahwa sebetulnya otak kiri dan otak kanan itu fungsinya sama. Hanya yang membedakan adalah pada saat atau sedang apa individu tersebut, aktivitasnya sedang apa. Kalau misalkan aktivitasnya sedang PJJ seperti sekarang, sedang Zoom atau misalkan sedang mengerjakan tugas, kan tidak mungkin menggunakan otak kanan ya Pasti yang digunakan adalah otak kiri. Tapi kalau kita sedang jalan-jalan, ya otomatis yang digunakan adalah otak kanan. Jadi sebetulnya anggapan bahwa si A dominan otak kiri, si B dominan otak kanan, itu mah anggapan dulu. Berarti sekarang itu otak itu bagaimana atau tergantung si individu itu melakukan aktivitas. Betul. Seperti itu. Jadi sebenarnya berjalan bersamaan ya, otak kanan dan otak kiri itu berjalan bersamaan, hanya saat penggunaan itu tergantung dengan aktivitas apa yang dilakukan. Betul. Tapi kadang-kadang begini loh Bu Resti, dalam satu waktu ketika kita beraktivitas, penggunaan kedua otak itu bisa berubah dengan cepat. Berubah dengan cepat. Contoh misalkan begini, kalian sedang mengerjakan tugas tuh, sedang Zoom dan lain sebagainya, tapi tempatnya ada di ruang tengah atau ruang tamu yang dekat dengan televisi. Nah, ketika kita sedang serius-seriusnya mendengarkan Zoom atau sedang mengerjakan tugas, tiba-tiba di televisi terdengar ada acara yang sedang rame. Misalkan ada berita tentang Atta Halilintar dan Pok Nur. Ada berita itu, otomatis tuh itu akan mempengaruhi kita dan fungsi otak itu akan berpindah. Yang tadinya kita serius, kita menulis serius, tiba-tiba terdengar berita tentang Pok Nur dan Atta Halilintar, ya otomatis satu pasti itu akan melihat dulu televisi. Cepat sekali berarti Bu berpindahnya Bu ya. Betul. Jadi sebetulnya yang bisa mengontrol itu diri kita sendiri. Jadi untuk teman-teman teman-teman online di rumah. Untuk teman-teman online di rumah, kalau memang mau belajar, mau mengerjakan tugas, jauhilah area-area yang akan menimbulkan perpindahan fungsi otak secara cepat ya. Secara cepat. Jangan di depan televisi, jangan di meja makan. Waduh, itu mah lebih sulit Bu kalau di meja makan, aromanya kan biasanya. Nah, aroma itu bisa langsung berpindah tuh ketika kita sedang fokus, tiba-tiba wangi apa ini? Nah, udah langsung itu otak kanan yang bekerja. Tuh. Dan
ketika berbenturan antara otak kiri dan otak kanan, otak kiri selalu kalah. Oh, berarti otak kanan itu bukan pemenang lah, sebetulnya bisa pemenang. lebih ini ya. Lebih cepat atau lebih agresif kali Bu ya. Lebih agresif. Otak kanannya gitu dibanding otak kiri. Betul. Itu kalau sudah terjadi bentrokan antara otak kiri dan otak kanan, sudah otak kanan lah pemenangnya. Jadi itu coba pasti kejadian. Bisa kita rasakan sendiri. Ketika kita sedang ngajar loh Bu Resti, kita sedang ngajar, kita fokus ngajar, tiba-tiba ada anak yang melamun, kan otomatis tuh kita juga berpindah kan? Iya, berpindah langsung. Jadi ingin bertanya tuh ke anak tersebut, kenapa melamun? Betul. Atau misalkan ketika kita fokus menerangkan, tiba-tiba ada anak yang ngantuk. Ya kan? Ada langsung tiba-tiba pengen nanya Bu. Ya, nah itu kan sudah terjadi perpindahan fungsi otak. Bukan otak yang pindah ya. Fungsinya berpindah. Oke. Jadi seperti itu teman-teman online. Sebetulnya sih kalau boleh Ibu sarankan, memang sih belajar PJJ itu lebih berat ya dibanding dengan tatap muka secara langsung. Tapi kita harus bisa mengendalikan fungsi kedua otak tersebut. Caranya seperti apa? Caranya kita tekadkan bahwa kita tekadkan atau kita katakan pada diri kita sendiri bahwa saya bisa mengerjakan tugas-tugas ini. Saya bisa fokus. Nah, dengan tekad seperti itu otomatis kita juga akan memfokuskan fungsi otak kiri kita. Betul. Jadi tidak akan gampang teralihkan gitu ya. Betul. Kan caranya bisa pindah tempat tadi, kan bisa di dalam kamar yang jauh dari hal-hal yang menggoda. Betul sekali. Seperti itu. Jadi sebetulnya kembali lagi ke diri kita sendiri, bagaimana mengontrol fungsi kedua otak kita tersebut. Gitu Bu Resti. Ya, teman-teman online di rumah boleh dirasakan ya, atau boleh dipikirkan lagi bagaimana sih caranya agar PJJ ini menjadi menyenangkan untuk kalian, tapi juga kalian bisa mencapai tujuannya Bu ya, dengan memaksimalkan fungsi otak. Dia yang tadi sudah disebutkan sama Bu Lilis, apa sih fungsi otak kanan, apa sih fungsi otak kiri, dan seberapa cepat perpindahan dari otak kiri ke otak kanan ya. Dan ternyata yang otak kiri itu selalu kalah dengan otak kanan gitu ya. Tidak menyangka saya ya ternyata ya secepat itu gitu ya. Terus serumit itu ternyata ciptaan Allah itu Bu ya. Betul. Sesempurna itu. Ya, dan kalau tidak digunakan dengan maksimal ya sayang sekali. Betul. Ya. Kadang ada anak-anak juga atau teman-teman online di rumah yang tidak memaksimalkan fungsi otak tersebut. Contoh misalkan zoom kemudian kameranya dimatikan. Iya. Kan sayang tuh, bisa saja kan kameranya dimatikan, kaliannya sedang makan. Betul. Atau sedang apa gitu kan, itu sayang sekali. Ada hal yang terlewatkan ya Bu ya, biasanya betul. kayak gitu. Ya, jadi teman-teman online di rumah coba dirasakan lagi ya, dipikirkan lagi aja. Mumpung masih ada waktu gitu, apalagi sekarang lagi zaman-zamannya SMA gitu, lagi zaman-zamannya mencari, apalagi minat dan bakat kalian seperti apa. Nah, fungsi otak kalian juga harus selalu dimaksimalkan biar kalian bisa mencapai tujuan yang kalian inginkan, seperti itu teman-teman. Oke. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Lilis sudah menjelaskan kepada teman-teman saya di rumah, teman-teman onlineku. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Lilis ini bermanfaat untuk kita semua. Ya. Dan semoga kita juga bisa berjumpa lagi di sesi BK berikutnya bersama narasumber yang berbeda mungkin ya Bu ya. Nanti ganti-ganti rahasia kita. Rahasia. Surprise ya. Oke. Terima kasih untuk teman-teman onlineku di rumah. Semoga kita segera bertemu kembali. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.